Hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Delman Golf, Debbie dan Elman bergolf. Nah, Ih, cocok banget sih, sis. Itu Cocok makanannya. Eke Makassar, Shanghai Eke, sopai buntelan say. Oh, oke. Yey, apa Kalau sih? Eke indang teriekes. Oh, iya dagangan teriekes. Iya. Daging teriyaki. Iya, coba yuk. Yuk, endul nih kayaknya. Yes. Salamita Makassar, Shanghai semaranya. Yuk. Rekor. Rasa sopainya. Kembali lagi di Delman Gal bersama aku Debbie Sartian. Aku Emansipasi dan Saya Inang Irma Huta Barat. yeay. Tukeran nama sama siapa nih Eke? Iya iya Aku nggak. Debbie Sartian. Desa Desa. jadi Emansipasi. Emansipasi. Iya jadi diri sendiri deh. Iya makanya. Sampai gini tadi ngelihatnya Jadi bingung ya. sengaja, Bo. Iya. Apa iya? Sengaja. Tahu dia suka gilingan emang. Oh, sengaja Emang ditukar. pengen punya nama perempuan dari dulu. Jadi kita janjian berkali-kali, akhirnya sekarang baru berhasil saya say. Iya makanya. Iya kan. Akhirnya. Pengen ngobras sama Inang Irma Huta Barat. Pengen tanya dulu masa kecil Ye di mana desa? Aduh. Jadi masa kecilnya tuh lahirnya di Jakarta. Tapi besarnya di Sumatera. Di mana? Di mana? Sumatera Selatan. Ah. Jadi Wong Kitogalo. Oh, Bang gitu kalau kok bisa kenapa lahir di sini terus besar di sana? Nah, my father, Opung, almarhum itu adalah salah satu di awal-awalnya Bakri Brothers dulu. Oh. Jadi yang pertama kali bikin pabrik ram rubber, pabrik karet kan. Jadi Bakri dan Brothers itu ekspor impor, ya kan? Tapi yang diekspor itu adalah lada, kopi, karet. Tahu karet nggak? Tahu dong. Pohonnya- pohon Pohonnya karet. pernah Aku lihat? sih jamnya ya, jam karet. Oh, kamu tahu jamnya? Iya. Aku tahu Pohon karet, pohonnya. jadi- Pohonnya nggak tahu. Nggak tahu, belum pernah. Jadi Pohon karet kan tinggi menjulang. tinggi. Dan ada bijinya suka dimainin gitu, bijinya dikumpulin, dimainin. Nah, jadi dulu karet itu kan disadap, dikumpulin, dimasukin dalam kaleng-kaleng. Nah, sama Opung, my father, Opung Huta Barat itu dibikin jadi bantal-bantalan kayak gini nih, gitu. Namanya kram rubber ini diekspor. Jadi dipres, dikumpulin, dibentuk, diekspor ke Australia pada waktu itu tahun 70-an. Oke. Jadi dibikin untuk ban mobil. Gitu. Itu di Palembang ya? Palembang. Palembang. Jadi pabriknya tuh di Gandus. Jadi Inang tuh tiap minggu ke Sungai Musi naik speedboat. Terus bolak-balik sampai sama Lintah akrab, sama Pacet akrab. Umur dan berapa ular-ular. itu? Dari mulai saya waktu itu udah SD, SMP sampai SMA kelas 1 di sana. Oh. 10 tahun. Terus sama Pacet, sama Lintah, sama apa lagi? Akrab. 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 Sama ular. Iya. Ih, Nggak takut. Nggak takut. Ular itu baik, ular itu sangat bermanfaat bagi ekosistem. Oke. Kalau semua ular dibunuh, tikus-tikus siapa yang makan? Jadi kalau kita melihat ular itu nggak boleh dibunuh. Jadi kamu ngenalin dong ini jenis apa? Iya dong, ini iya, jenis iya, apa? iya. Pernah berhadapan langsung atau Sering. Ih, terus gimana Nggak ceritanya itu? apa-apa karena karena dari kecil juga lalu paham ya bahwa ular itu sebetulnya
binatang yang sangat pemalu dan penakut. Ceritain dong. Aku soalnya aku takut tapi juga enggak yang sampai gimana gitu. Kiranya aku takut dan aku malu. Apakah aku ular? Itu ular jadi-jadian, ya kan? Terus Jadi gimana? kalau saya bilang sih ular itu kan binatang yang hewan yang kena fitnah, ya kan? Dia tuh nggak jahat terus dibilang kalau orang itu, ih kamu seperti ular gitu. Padahal menurut saya ular itu ya biasa aja, orang dia berada di tempatnya. Kalau dia dengar suara manusia datang segitu di semak dia lari. Oh gitu. Nggak ada ular yang nyamperin manusia, nggak ada nek. Nggak ada. Nggak ada. Itu ular kate. Ular tiba-tiba nyamperin kamu gitu, nyerang gitu nggak mungkin. Oh. Karena kita yang datang ke habitat dia. Iya kan, misalkan kita lewat di kebun, lewat di hutan gitu. Nah, itu sebetulnya mengganggu dia kan. Bukan dia yang ganggu kita, jangan dibalik. Manusia suka ngebolak-balik. Ada ular ganggu. Ya nggak mungkin, karena dia sarangnya tuh tetap sama. Di situ terus. Di situ terus gitu. Masih Jadi ingat nggak perjumpaan pertama kali dengan si ular? Oh inget di bawah di kamar di bawah tempat Opung kan punya tempat duduk yang besar gitu. Kita baru pindah waktu itu di Kamboja di Jalan Kenanga. Saya masih kecil gitu. Dan bangun pagi-pagi itu ada ular gede banget. Ular Gitu, apa tuh jenisnya? piton. Aduh. Iya, dan itu kan nggak bahaya. Oh, itu nggak bahaya. Semua ular sebenarnya sih asal nggak gigit ya. Jangan ganggu ya. Anaconda tapi Iya, kan di Amazon. Di Amazon, nggak ada di Jauh. India. nggak ada di sini. Kalau kita melihat seperti itu kan biasanya ambil tongkat dan diusir. Iya. Gitu, dia nggak akan gigit. Kan jauh jaraknya juga. Diusir aja. Begitu diusir, pergi dia ya sudah. Terus waktu itu kamu Besokannya gimana ada terus? lagi. Kamu gimana terus waktu itu di rumah Opung, terus ada di dalam rumah? Ada dalam rumah. Terus kamu ngapain? Ngeliatin gitu. Dan sama Opung nggak dibunuh. Diapain terus? Diusir. Dulu Oh. kita punya tukang jaga malam yang orang Baduy namanya Pak Jenggot. Dia tuh pawang ular. Jadi saya kecil tuh dikasih ular yang kecil taruh kantong gitu. Jadi dia kalau dia mau jalan-jalan kan orang bagi rokok dong, bagi rokok. Dulu kan rokoknya 1 batang, 2 batang, nggak beli sebungkus, 2 bungkus gitu. Dia nggak mau bilang enggak sama yang minta. Oh ambil aja sendiri di kantong. Di kantongnya ada ular kecil gitu. Dengan Pintar kata ya? lain, beli dong. ember Minta-minta aja. mulu Sering gitu dipalak ya. berarti ya. Iya sering dipalak, tapi kan daripada dia nolak-nolakin terus, udah ambil aja sendiri gitu. Nah lalu anak saya yang perempuan itu suka ular juga, pelihara ular. Aisyah namanya, sekarang udah jadi dokter hewan. Wow. Jadi kita pernah pergi nonton ke Taman Ismail Marzuki. Saya ingat tuh nonton Calon Arang. Terus udah datang duluan. Waktu itu kan Bulan Jelantik ya yang nari almarhum. Kita duduk kebetulan dapat di depan, cuman belum banyak orang. Akhirnya aduh gimana caranya supaya nggak didudukin. Jadi dia bawa ular di tas kayak gitu tuh, keranjang tuh kayak keranjang hitam tuh. Saya dibawa sini deh keranjangnya. Ada ular nggak? Enggak. Ternyata ada ular. Jadi ada tasnya kayak gini, tasnya kayak gini, ditaruh di tempat duduk tuh. Di dalamnya jadi ular tuh suka lembab, harus dikasih anduk basah di dalamnya, gitu. Terus kan karena ditutup nih, ditutup dikunci, tapi dia di dalam dia bisa napas nih agak bolong-bolong, cuman dia nggak bisa keluar. Nah itu ditaruh di kursi, jadi ada yang dudukin. Ada yang dudukin? Nggak ada. Nggak ada yang dudukin? Oh gitu, buat ngejagain Iya bangku. kan, kalau nggak kan diambil orang kursinya, gitu. Gitu, apalagi mau denger cerita pagi? Ada aja. Bagi tisu dulu, Nggak ada ular kipas kan? panas. Gue takutnya tiba-tiba ini kayak ular yang ini, tekor nih. Takut ya? Nggak takut. Tapi? Cuman ya belum pernah itu aja. Aku pencinta binatang juga. Iya. Aku juga pencinta binatang, Iya, tapi iya. sama ular aku masih Iya masih tekotek, iya. takut. Kemarin coba-coba ini reptile gitu kan, emang takut tapi kayak lucu ya. Jadi main-main gitu. Jadi kita tuh harus paham bahwa semua tuh berguna bagi ekosistem. Ya kan? Maaf ya. Nggak apa-apa. Emang udara lagi panas banget loh. Iya. Emberan. Baru pulang dari Bangkok itu 42 derajat. Iya, makanya aku mau pergi nih minggu. Itu panas banget loh. Iya, tapi kan di hotel ya udah nggak apa-apa lah. Emang nggak keluar? Iya enggak dong. Enggak deh, semua operasi nger. Iya. Nanti
nanti ya tiba-tiba hidung gue udah mancung aja episode berikutnya. Harus sedia ini apa sunblock yang banyak, ya kan? Terus jadi cerita lagi. Jadi di cerita Palembang, lagi. oke. Kenapa pindah-pindah dari Palembang sampai SD di SD Baptis, Saverius, SMA kelas 1 lalu pindah ke Surabaya? Ya. Jadi Palembang itu kan tempatnya yang mainnya masih kecil tuh mainnya dekat hutan. Main di sungai, main di hutan, ketemu ular, ketemu tapir. Ih, lucu banget. Tahu nggak kamu tapir? Tahu tapir. Anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu. Kamu tuh hebat deh masih tahu. Iya. Kamu orang mana sih kamu masih tahu? Aku orang Oh. Gimana ya jualannya? Dia juga tua. Iya, aku udah tua sering. Ya kan? Dia udah tua loh Udah tua sebenarnya. kan? Kalau Gen Z nggak tahu. Oh, iya. Tapir tahu. Eko. Gimana taunya tadi? Tahu. Enggak tadi ya tahu. Ya iya. Iya iyalah. Oh gitu. Jadi masih ketemu tapir, masih ketemu gajah, ya masih lihat Kalau macan. gajah malah aku nggak tahu itu apa ya. Gajah itu binatang yang besar sekali, belalai dan memiliki gading, ya kan? Nah itu masih melihat beragam-ragam. Kalau tapir karakternya gimana? Kan tadi Desi bilang kan kalau ular tuh karakternya sebenarnya pemalu. Tapir itu kan seperti setengah kijang, setengah Ini pembahasannya kenapa ini mah? ini lucu ya, ini belum pernah lihat. Nanti kamu cari ya, nanti kamu masukin ya, ular python seperti apa, terus tapir seperti apa. Mungkin tapir itu lebih ke tapir itu mungkin lebih karakteristiknya tapir itu lebih kayak yang nggak percaya sama Tuhan kali ya. Itu kafir ya. Kan kalian belum pernah lihat kan sisi lain dari Irma Huta Barat. Kita juga baru tahu loh kalau Desa ternyata tahu karakter-karakter binatang. Dan pohon, mengenali nama-nama pohon. Jadi sampai sekarang tuh Inang tuh kerjanya tuh ya nanem pohon-pohon langka. Yang paling langka ini bisa ditanam loh. Tanam benang. Rafflesia Arnoldi ada. Rafflesia Arnoldi ada di So, Bengkulu. nanyanya Rafflesia Bengkulu sama di Enggak, Bengkulu. apa sih? Nggak tahu, makanya gue bilang so deh. Itu kembang Bunga bangkai. bangkai. Oh, Rafflesia, nama latinnya. Iya, aku kan nggak tahu nama Indonesia. Iya. Itu bunga bangkai. Ini berat nggak ya? Bunga bangkai. Lucu banget. Lumayan lah pengetahuan dia tentang tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan. Apalagi coba lu taunya satu Iya, cuma aja. Rafflesia Arnoldi doang. Terus Jadi banyak pohon-pohonan yang sudah misalkan daerah Kemang gitu. Pernah lihat nggak pohon Kemang? Udah nggak ada kan? oh iya. Nggak ada. Mana? Itu daerah Kemang tuh dulu tanaman Kemang semua. Pohon apa tanaman? Tanaman kemang. Pohon besar. Oh, pohon Buahnya tuh besar. seperti mangga. Ya kan? Terus mana ada bacang seperti apa ya kan? Lalu Baca kita dong, Me. Itu bencong. Bacang kita dong, Nek. Lu. jadi semua diasosiasikan ya, pinter ya dia ya. Iya, pinter dia. Pinter banget Elman. Makanya keajak. Ada bacang ya gitu. Sekarang kita bacang ya. Bacang Kalau deh. Hi. kalau nggak pinter, kelepet. Terus Jadi terus Palembang, cerita oke. Palembang. Dari Palembang seru ke banget, Kemang seru gimana? banget. Jadi di Palembang itu kalau beli duku itu satu beca. Beli duku. Iya. Loh kan sekarang buah. Irma Huta Barat, flora dan fauna. Flora dan fauna nih Cuma gimana tadi sih? kan di Palembang udah pindah ke Palembang. Surabaya. Tapi masih udah. banyak Palembang lagi ya. Iya, iya. Udah duku kita skip dulu ya. Belum musimnya ya, Nek. Udah nanti dulu. Belum musim Pokoknya beli duku. buah-buahan, duku, durian itu satu beca. Di Surabaya ngapain? Bukan beli duku, ngapain? Di Surabaya. Palembang apa Surabaya? Surabaya. Surabaya. Janji ya Surabaya. Tapi kan papa kan pindah. Gara-gara flora dan fauna. Fauna. Jadi my father, Opung Huta Barat dipindahkan lagi ke Surabaya. Ada pabrik. Nah waktu itu kan Bakri Brothers itu industri ya. Iya, iya. Industri ini Atu Bakri, Ahmad Bakri almarhum ya, yang saya waktu itu sering lihat zaman tahun 70. Saya masih ingat tuh menteri perindustriannya adalah Jenderal Yusuf. Pernah ketemu Eka masih kecil, salaman sama Jenderal M. Yusuf waktu itu sebagai Menteri Perindustrian Waktu datang. masih kecil masih ketemu Om Ucup. Lihat dia gagah gitu. Terus pegawai buru-buru semua disuruh baris sama dia. Kamu makannya benar nggak? Gitu.
kamu kesehatannya oke nggak? Saya cuma ngedengerin aja gitu. Lalu pindah ke Surabaya, pabrik pipa, seamless pipe, pipa. Jadi yang bikin pipa-pipa tuh untuk listrik itu waktu itu namanya pipa bakri, gitu. Jadi papa pergilah ke Surabaya, saya pindah dari sekolah. Berapa bersaudara? Bertiga. Oh, bertiga. Saya paling tua. Adik saya perempuan 2, Vivi dan Eva Huta Barat. Ikut pindah juga mereka. Tiga-tiganya ikut semuanya. Cuman jaraknya agak jauh sama saya, 5 sama 7 tahun. Jadi Eka udah rada gede, mereka masih lucu, masih balita. Jadi udah diajak sama papa ke pabrik, ke sungai. Mereka masih terlalu kecil untuk ikut. Jadi saya dapat pengalaman lebih banyak karena lebih tua. Di Surabaya pindahlah ke Santa Maria. Oh, Santa Maria mana? Surabaya. Jalan Darmo. Jalan Raya Darmo. Karena dipindahin terus sekolahnya siang gitu kan. Terus saya bilang sama susternya, kamu tuh tinggi, kamu harus masuk drum band ya, katanya gitu. Jadi saya ingat banget tuh ada Pak Ardi. Saya ingat banget kalau waktu satu siang tuh saya telat datang ke sekolahan. Terus ada ibu Sumual namanya. Ibu Sumual tuh ngajar bahasa Jerman. Dia tuh galak tapi sebenarnya baik hati ya. Jadi pas telat gitu datang, semua udah gemeteran. Karena kan sekolah Katolik tuh yang 5 menit sebelumnya sudah masuk, baju rapi, rambut rapi, badan wangi, kuku bersih, gigi bersih. Pokoknya diperiksain semua deh. Datanglah saya telat gitu. Ditanya dari mana? Terus saya bilang saya telat, minta maaf. Semua udah ngeliatin, ngedengerin mau ngomong apa. Kenapa kamu telat? Saya bilang ibu saya masak rajungan, lalu saya disuruh makan. Jadi saya kasihan, mama udah masak, saya makan dulu. Makanya saya telat gitu. Yang lain tuh pada gemeteran. Aduh, dihukum nih sama Bu Sumual nih gini. Enggak, lo disuruh duduk, kamu jujur katanya. Kamu jujur sekali. Kalau yang lain bilang sakit perut lah, apalah, ban mobil lah, cari alasan apalah. Saya minta maaf, saya salah karena saya makan dulu. Padahal saya sudah makan. Cuman ibu saya bawa itu rajungan, makanlah sedikit nak, makanlah sedikit gitu. Rajungan kan susah makannya ya. Rajungan tuh kalau bahasa gaulnya razia sehat. Iya kan? Rajungan, Adin Polela gitu. Adin Polela lari yuk. Rajungan tuh apa? Rajungan itu saudaranya kepiting. Kecil-kecil kan dia kan? Gede, kayak kepiting juga gitu. Ada cangkangnya juga dan dia rasanya lebih manis. Jadi saya bilang pokoknya ya kepiting lah. Mama lagi masak kepiting rajungan, jadi saya disuruh makan dulu. Terus baru pertama kali dia dengar jawaban seperti itu ya. Iya. Jadi boleh duduk kan? Boleh duduk. Iya kan maksudnya udah telat. Saya tahu telat, cuman saya juga nggak enak. Kasihan ibu saya kalau nggak dimakan gitu. Nanti dia kecewa, nanti dia juga ngambek lagi gitu. Terus pas udah lama tuh baru bilang, nggak ada yang pernah berani ngomong kayak gitu loh sama ibu Sumual katanya. Semua biasanya disetrap, semua biasanya dihukum. Kok ini kecuali enggak? kamu katanya gitu. Terus ternyata jadi jujur itu penting. Iya dong. Tapi sekarang banyak yang nggak jujur tuh, Nang. Itu dia. Itu Harus juga- jujur kacang hijau. Ini jujur kacang hijau. Iya kan? Itu jujur sumsum. Emberan sih. Itu jujur Manado. Enak pakai sambal roa. Ember. Jadi itu pengalaman. Terus akhirnya dipindah ke pagi, diminta jadi drum mayoret waktu itu pas. Tapi belum sempat dilatih, pindah lagi ke Jakarta. Oh, akhirnya sampailah di Jakarta. SMA 6. Oh, SMA 6. SMA 6. Iya. Terus? SMA 6, tapi kan di SMA 6 kan bingung. Biasa di sekolah, waktu di Palembang juga di sekolah Katolik, di Saverius, SMP, SMA, SD-nya di SD Baptis. Lalu pas ke SMA 6 itu sekolah negeri, dimasukin supaya nanti kalau kamu mau masuk universitas negeri, mau ke UI lebih gampang kalau dari negeri. Udah duduk SMA 6. Pas masuk kelas gitu, aduh aku lihat tulis-tulisan, ada gambar apalah, alat kelamin macam-macam, terus ada tulisan, terus ini nggak tahu mau duduk di mana. Pas ngeliat gitu, nggak berani duduk segala macam. Dan ternyata santai. Jadi sekolah negeri itu jauh lebih santai pada waktu itu ya. Tapi menyenangkan karena apa? Karena
sesuatu yang nggak ada di sekolah Katolik, anak-anak Suara Mardika, gitu terus campur laki sama perempuan. By the way di Santa Maria perempuan semua. Oh iya, aku harusnya ke sana ya. Emberan sih udah sama ya. Makanya ya mesti daftarnya sana. Iya benar. Nah, ada baru dicampur beberapa, misalkan satu kelas ada boleh murid putra tuh cuma 3 dan itu dan tiga-tiganya juga perempuan-perempuan emberan juga. sih. Iya. Benar. Jadi sudah pindah ke SMA 6, di SMA 6 mulailah dari dulu Enang tuh main bowling. Juara bowling Juara bowling. Dari SMA. Juara bowling pemuda nasional. Jadi SMA 6 tuh dibawa menjadi juara nasional. Wow. Oleh Eke anak baru. Jago dong dia main bowlingnya berarti. Emang baru belajar apa emang udah hobi? lama udah dari Palembang. Lalu waktu SMA tuh kerjanya lari jadi atlet. Jadi pelari dulu latihannya sama Henny Mas Paitela yang atlet nasional itu. Lalu Henny jadi atlet nasional, Pak Theo yang melatih waktu di Surabaya. Pindah ke Jakarta tetap lari. Lari. Jadi kalau mau nyari Eke itu di lapangan ABC atau di tempat bowling yang ada di Blok M. Dulu nongkrongnya di Aldiron. Nggak tahu. Anak ini. Nggak tahu ya? Anak gaul zaman dulu kan Jaksel, JJS, jalan-jalan sore. Itu kan. Melawai. Helmi Yahya mau bikin lagi loh. Apa tuh? Sama Denny Malik itu jalan-jalan sore Melawai. Jalan-jalan sore Melawai. Ikut ya? Iya. Yes. Aku ikut dong. Oh iya dong. Ntar ketemu ya, ada Denny Malik, ada Sandro Tobing, ya kan. Ada zaman-zaman yang hits zaman waktu itulah. Melawai lah pokoknya. Melawai ya kan. Dulu kan filmnya yang hits itu kan siapa almarhum Junaidi Salah. Ali Topan Anak Ali Jalanan. Topan Anak Jalanan. Ini omongan ini dari Ali Topan Anak Jalanan ya, awal usul-usulnya ya kan? Iya. Terus Omongan yang itu prokem. Iya, Preman. prokem. Ini bahasa pasar. Bahasa preman maksudnya gokil aja, Gokil, nyokap bokap. Nah, itu dari situ tuh. Dari tongkrongan Melawai. Iya benar, ya kan? benar. Nah, mau dibikin lagi tuh JJS, jalan-jalan sore Melawai. Supaya anak-anak yang Gen Z, Gen Z bisa tahu, ya kan? Nanti ada Debbie Sahertian, ada Helmi Yahya, ada Denny Malik, ada Sandro, ada Sandro Tobing, ada yang zaman tahun 80-an itu mau dibikin lagi seperti nostalgia gitu, ngeramein Melawai lagi. Aduh seru nanti ya kita ya. Iya makanya. Nah, terus habis itu jadi pokoknya jadi atlet deh. Atlet. Waktu masa-masa sekolah remaja itu. Pelari, bowling, main golf juga. Gitu. Semua dikerjain. Pancalomba juga. Pancalomba apa tuh? Ada 5. Dasa lomba itu kan ada 10. Yang ini Panca 5. Terdiri dari sprint. Terus lari gawang. Tolak peluru gitu. Terus loncat jauh dan estafet. Kalau dia sering ditolak pacar, iya kan? Bukan tolak peluru ya. Belum jadi pacar juga. Udah ditolak. Terus itu jadi berlangsung sampai jadi sehat. kuliah. Jadi kuliah. Waktu di UI juga jadi juara saya Oh, juara. terus saya dari lulus Terus SMA masuk UI. Iya betul. Ambil apa? jurusan apa? Ambil sastra Rusia. Waduh, Das Vedanya. Das Vidania. jangan sotoy lagi deh lo. Privet. Ih, tega banget si Paruski. Gak bisa. Nyet terus. Lu kata-katain orang monyet. Nyet tuh tidak. Oh nyet. Enggak nyet. Nyet. Oh gitu. Dah nyet gitu ya kan. Iya, lalu ambil sastra. Saya kan diterima di Fakultas Hukum Trisakti. Lalu diterima di beberapa universitas lain di Fakultas Hukum juga. Tapi saya memilih sastra dan saya tidak menyesal memilih sastra Kenapa Rusia? Karena pengen baca Tolstoy, Dostoyevsky waktu itu. Apa itu? Sastrawan-sastrawan yang terkenal zaman itu. Oke. Gogol ya Nikolai. Iya. Gogol dan itu saya pikir sesuatu yang memang waktu itu ya jarang banget loh. Iya benar. Udah mahasiswanya sedikit. Sampai sekarang aja kita jarang denger. Oh, tapi sekarang Rusia Sekarang lagi. Rusia udah mulai ya. Iya. Iya kalau jadi penerjemah gitu sehari dibayar 5 juta. Waduh. Aku mau belajarnya kalau kayak gitu. Makanya Tadi gua belajar bahasa Thailand ya. boleh juga. Tapi kan yang sekarang lagi banyak
invest terus datang ke kalau pergi ke Bali, kalau ia pergi ke Bali atau ke Lombok itu kan isinya Rusia semua. Mereka Jadi- lagi perang jadi banyak yang bawa Kabur. uangnya keluar untuk invest. Nah, Indonesia tuh jadi surga. Jadi ya kuliah tuh si sastra Kuliah Rusia itu. si sastra Rusia. Sampai selesai. Yes. Gila, hebat gua. Coba Iya. bisa nggak Coba, bilang coba. sesuatu ke Delman? Jangan lupa nonton Delman Gaul di YouTube. Iya, apa-apa coba. Saya tuh waktu itu tuh nggak ada musuhnya ya kan, ngomong. Maksudnya waktu Nggak ada tanda- nggak ada kawan teman, bicara, iya, jangan bilang iya. lawan bicara, kawan bicara, iya kan. Iya kan? Dan jadi susah banget kalau kita dapat beasiswa aja harus izin dari Kokamtib untuk pergi ke Rusia. Baca buku-bukunya juga nggak boleh. Oh, Gitu. gitu. Jadi sampai selesai aja deh tuh itunya sastra Rusianya kuliahnya. Iya, dan ya waktu itu kan nggak ada yang diajak ngomong, nggak ada sayang yang diajak ngomong, nggak ada. Lalu kalau kita mau baca buku Rusia tuh yang diitem-itemin tuh, inget nggak zaman dulu tuh yang kalau ada huruf Cina, huruf Rusia tuh di Ya, sensor, di blok. di sensor. Lalu saya ikut kursus yang di Jalan Diponegoro itu dapat misalkan kamu boleh pergi ke Moskow gitu, tapi nggak dapat izin karena pemerintah nggak boleh kan. Karena Waktu itu takut sama komunis. Pada masa gitu. itu masih seperti itu ya. Iya. Terus akhirnya dari selesai kuliah terus kemana? Pertama Langsung kali ke- kerja di BNB Advertising, lalu saya di AdForce di J. Walter Thompson. Kalau nggak salah ketemu deh zaman itu. Iya, iya. Karena waktu itu handle klien Unilever Ya. dan juga Citibank. Ya. Lalu abis itu kita inget nggak, bank-bank mulai tahun 88 itu ada pakto undang-undang baru, jadi bank tuh boleh dibuka di mana-mana. Zamannya menterinya Sumarlin pada waktu itu. Jadi banyak banget itu, ada Bank Lipo, Bank Karman, Bank Haman, Bank Karim, Bank Kotan, Bank Kotan, Kotan. itu semua di ujung-ujung dibikin bank, and then dibajak lah. Inang dibajak kerja di Panin Bank. Panin Bank. Oke. Sempet jadi banker, sempet jadi di treasury waktu itu. treasury. Terus waktu itu bareng-bareng sama namanya Tio Tumion. Oke. Waktu itu dari kalau nggak salah dari BI, terus kita bikin investment banking. Itu tahun 90-an. 90-an. Gitu. Terus kok tapi kan wajah Ye kan sempat di Metro Menghiasi. TV menghiasi. Oh iya, itu Nah. awalnya pertama kali Metro TV berdiri. Gitu. Jadi saya itu satu-satunya orang yang dapat suruh mengasuh talk show, nggak pakai audisi, nggak pakai tes, nggak pakai apa, kapan mulai besok gitu ya. Selamat malam pemirsa, saya Mota Barat. Kita akan wawancara Pak Yusuf Kala, Pak. Jadi langsung on the spot itu langsung on the spot. diceburin aja langsung. Karena tapi kan berarti cuma udah ada sempet kemampuan, Iya, udah udah ada ada background. kemampuan. kan jadi aktivis. Oh iya, kan itu waktu di aktivis. UI juga jadi aktivis di Dewan Mahasiswa saya. Aktivis apa tuh emangnya? Aktivis menjadi pengurus dulu. Mahasiswa itu peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling ya kan. Misalkan kalau ada harga-harga naik, lalu juga ada larangan NKK-BKK pada waktu itu, zaman menterinya Daud Yusuf pada waktu itu. Normalisasi kehidupan kampus itu sebenarnya memberangus Dewan Mahasiswa itu supaya tidak protes waktu itu. Itu zaman Orbaye juga belum tahu ya. Jadi zaman represif. Nah itu kita berjuang untuk melawan NKK-BKK. Dibekukan semua Dewan Mahasiswa, dibekukan. Jadi Inang tuh ngelihat ada di depan mata itu anak arsitek yang ditembak mati. Depan mata. Tapi ditembak gitu mati ngeliat. dari luar ya tentaranya waktu itu. Sniper gitu. Iya. Dan itu terjadi di Salemba pada waktu itu. Rektornya almarhum Mahar Marjono, ke tentara mau masuk dia begini, langkahi dulu mayat saya katanya gitu. Ditembak biasa. Bukan, Itu dosen, Dese itu rektornya, rektornya. Profesor Mahar nggak ditembak. Cuman artinya bahwa sangat represif
ada zaman itu ada menwa namanya, jadi mahasiswa yang dijadikan resimen, mahasiswa yang dilatih lalu juga untuk merepress mahasiswa yang lain. Sampai tahun 98 lah terjadi itu. Iya sih, aku tahu. Represi kita tahu ya. Kamu lahir tahun berapa sih saya? 88. Oh ya lumayan lah. Iya. Kamu naga ya sionya ya. Iya, Sama betul. anak saya yang besar. Eke Iya. 87. 87 dari mana ya? 18. 87. Berdiri sejak 1887. Nyonya menir kali ya. 1887. Lebih tua dari Mu Inggit ya. Tapi mukanya udah kaget loh. Waktu Eka bilang Eka 87 lahirnya. Hah 87? Iya 18 Anak Eke. Berarti dia seumur sama anak Eke yang paling tua ya kan? Tunggu, sekarang ngomongin mahasiswa. Kan dia aktivis Iya. pada masa itu ya. Iya. Pada masa Ye kuliah. Menurut Ye, mahasiswa sekarang dan dulu apa perbedaannya? Beda lah. Kalau mahasiswa sekarang ini kan dibuat untuk cepat-cepat menyelesaikan kuliah dengan mengejar SKS ya, supaya kreditnya cepat banyak ya kan, dan cepat lulus, dan juga pemerintah punya punya kuota supaya nggak kelamaan. Dulu kan ada mahasiswa yang 12 tahun, ada yang 15 tahun masih nggak apa-apa. Sekarang nggak boleh. Nah, habis itu Kaitannya sama demo. itu yang demo. Oke. Kalau dulu ya di Dewan mahasiswa itu menyatu gitu dengan buruh, dengan petani, dengan orang-orang tukang beca, lalu orang-orang yang teraniaya. Nah kalau sekarang kan kelihatan nih pemisahan itu, sehingga ketika misalkan buruh demo, mahasiswa merasa itu bukan urusan saya. Jadi zaman dulu lebih dulu mahasiswa itu lebih banyak lebih empati, representasi dari rakyat. Representasi ya. Lebih tidak elitis ya. Tidak elitis, bukan hanya urusan kampus saja atau urusan politis saja, tetapi saya ingat tuh waktu saya di Dewan Mahasiswa itu kan saya biasanya kalau tingkat 1 tuh nggak boleh, cuman Ike pacarnya ketua Dewan Mahasiswa. Jadi dia boleh ikut-ikutan. Jadi boleh ikut-ikutan, ya kan, ketua presidium waktu itu karena ketua Dewan Mahasiswanya dipecat, namanya Peter Sumaryoto. Pacar Ike namanya Mas Joni Musli almarhum juga, yang jadi ketua presidium. Jadi dibawa dan akhirnya ikut demo, ikut tidur di kampus, ikut ngegembok rektorat. Nah, saya itu waktu kalau ke Salemba itu ada Gang Kenari namanya, tempat orang jual-jual kunci. Di sebelah itu suka ke sana, ada anak-anak yang nggak sekolah tapi pinter ngitung duit, nolongin orang tuanya dagang gitu. Terus saya tanya kenapa nggak sekolah, ya habis nggak ada waktu, lebih bagus kalau nolongin dagang. Itu saya bilang sama teman-teman, ya udah mau nggak spend time untuk ngajarin mereka baca gitu. Nah, jadi mahasiswa itu turun langsung gitu ke pasar ngajarin anak-anak yang buta huruf atau anak-anak dulu yang tidak sekolah tuh tahun 80-an. Dulu Sebenarnya sekarang juga bisa kayak gitu ya kan? mestinya, tapi sekarang gimana perbedaan yang paling signifikan? Lebih elitis kalau saya bilang. Lah, kalau dulu kan kita nggak ada urusan sama parpol. Iya. Kalau sekarang kan ada afiliasinya, mahasiswa itu menjadi terkooptasi. Ini ikut ada warnanya gitu loh, ada hijau, ada putih, ada merah gitu. Dulu juga ada warnanya, cuman tidak membawa, tidak menjadi bagian dari satu partai politik tertentu, ngerti nggak? Okay. Lebih independen, dan lebih Tidak empati sama rakyat. Yes, lebih empati. Nah, karena mungkin berhasil itu sistemnya diubah kan, nggak boleh lagi seperti kalau Dewan Mahasiswa dulu sih memang bener-bener ditakuti ya, karena memang ya kan masih ingat ya, ada Hariman Siregar ketua Dewan Mahasiswa, lalu ada juga Dipo Alam, lalu ada banyak sekali aktivis-aktivis dari tahun 66, 74, Malari, lalu 98 itu 3 peristiwa yang besar ya. Nah, kamu ada semua, ikut semua? Enggak dong, 66 kan Eke masih kecil. Enggak, bukan 66, setuju. 74 enggak lah, masih di Palembang. 98. Tapi saya dekat sama Bang Hariman Siregar dan bisa menyerap spirit mereka ya. Sebenarnya apa sih yang dikerjakan waktu itu? 98 ya, 98. 98 kamu ikut. Itu yang kamu lihat ikut di Sniper, bukan? Bukan, itu tahun 80. 98 tuh di ujung pemerintahannya Soeharto kan ya. Itu saya waktu itu inget sama Pak Mahfud segala. Sama beliau kita pergi ke Yogyakarta itu 3 hari.
diajak oleh Prof. Kusnadi Harja Sumantri, waktu itu mantan rektor UGM. Jadi semua orang-orang yang pandai di Republik ini 3 hari di sana memberikan masukan kepada presiden yang baru, Habibie. Dan itu tidak diliput oleh media dan tidak diliput oleh TV. Jadi benar-benar sumbangsi dari para intelektual untuk pemerintahan yang baru. Nah, jadi spiritnya itu adalah kebersamaan IKAPTISI, Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia waktu itu. Ketuanya Prof. Kusnadi, lalu Inang jadi sekumnya gitu. Jadi kemana Prof. Kus pergi saya ikut. Nah, itulah yang membuat kita tidak pernah berhenti jadi aktivis. Inang sih maksudnya. Jadi walaupun udah tua kayak gini juga ya, Tetap I'm an activist at heart, iya. Seru ya kayaknya kuliah di Indonesia ya, Wak. Aduh, Ini kuliahnya di luar iya, soalnya. makanya. Proletar dulu uang kuliahnya cuma 22.500. Berapa? 22.500 rupiah. Oh, itu jalan aku naik kereta. dari apartemen. 22.500 satu semester. Wow. Tunggu Iya. tadi nyambung, jadi waktu di Metro, iya jadi anchor apa jadi pembawa acara, apa jadi Talk host? show, jadi host. Host talk show. Iya, Today's Dialogue namanya. Oke, itu lama ya itu waktu keren itu. isu lama karena itu isu-isu kekinian. Jadi mewawancarai dari mulai Mahathir Muhammad, ya kan, menteri, perdana menteri, presiden, ketua komisi, rakyat biasa, preman, semua diwawancarai sesuai dengan isu kekinian. Oke. Makanya jadi host di situ. jadi host di situ tahun 2000 waktu Tahun itu. 2000. Berkenalan lah dengan banyak orang di Republik ini pada waktu itu sampai sekarang. Sekarang kan Gitu. Inang nih banyak kenalan sama politisi dan pokoknya petinggi-petinggi negara kita lah ya gitu. Pengen nggak sih di politik juga? Iya, Inang kan dilamar banyak, cuman kan akhirnya belakangan ini dari dulu ya, dari zaman Orba udah tahu. Saya kan nyaman menjadi aktivis ya kan. Sampai akhirnya saya pikir ini ada anak-anak nih, anak saya udah gede, Kevin yang laki-laki. Lalu diminta untuk menjadi mentor, menjadi guru di PSI. Dia pilih PSI. Oh, setuju ya? Nanti mintain ininya, KTP-nya. Lalu kita langsung berpegangan tangan. Udah member jadi sedih. Ya udah. Keren. Jadi saya sekarang ini mau buka jalan buat anak-anak, buat jalan seperti kamu ya, supaya penegakan hukum lebih baik, supaya politisi juga tidak korup, tidak asal bunyi, tidak asal bias. janji, tidak bias. Dan kalau mau memilih itu supaya anak-anak tahu, pilih partai yang tidak korupsi dong, pilih partai yang demokratis dong. Ya dong, jangan ngomong kita akan menyejahterakan rakyat tapi korup. BTS 8 triliun banyak nggak tuh? Iya. Dia pernah lihat nggak 8 triliun? Nggak pernah. Nggak pernah. 8,3 nya aja banyak. Iya. 300 miliar. Iya. Iya kan, kalau dulu orang korupsi 3 miliar gede banget, 8,3 triliun itu yang Bisa bikin MRT tuh nggak? lebih lagi. Lebih lagi, Iya kan? kan, Menkominfo yang juga waktu itu Sekjen Nasdem itu kan menunjukkan contoh kepada rakyat ya, bahwa kasihan gitu loh. Itu duitnya banyak, Bo. Kamu bisa ngebayang nggak 8 triliun itu segimana? Segimana tuh kira-kira? Nggak kebayang. 1 triliun aja, ya bank aja. Kita jadi cuma Bank ngomongin duit Indonesia, sih. nggak ada duit ya. Biasa duit berapa 1 triliun? 1 triliun itu kemarin pembuatan produksinya Little Mermaid ya. Oh iya? Jadinya bagus gitu. Gimana lah? Oh bisa lah. Oh, Little Mermaid mahal ya? Iya. Oke. Produksinya. Produksinya. Tapi kan biasanya kalau produksinya 1 triliun untungnya bisa 2 triliun. Iya. Kalau korupsi Nggak dapat apa-apa. nggak dapat apa-apa. Jadi AJ sampai sekarang masih aktivis, masih disebut sebagai aktivis. Masih lah. Dan satu-satunya tempat yang cocok buat aktivis ya di PSI. Jadinya Oke. makanya Ike gabung ikut ya. jadi Mentor. Oke. Iya. Nyinggung sedikit kasus Sambo. Nggak usah diceritain dari awal atau Pusing ya kalau iya kan? diceritain mati. Pusing. Pengen tahu kabarnya gimana dia sekarang? Lagi kasasi. Oh. Lagi di Mahkamah Agung, Oke. ya. Artinya kita menunggu, mungkin bisa sampai beberapa bulan lagi. Oke. Kan waktu di PN
dijatuhi hukuman mati, dan itu pertama kali dalam republik ini. Oke. Ada seorang jenderal bintang 2 yang dijatuhi hukuman mati karena perbuatannya yang membunuh yang Tapi itu terbukti. Inang yang menjadi aktivis kayak ini harus dihukum berat. Aktivisnya ya cuman saya, yang lainnya lawyer kan. Jadi kita seperti tim gitu. Yang Kamarudin Simanjuntak, Martin Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, Johnson Panjaitan, banyak ya. Iya. Yohanes Batak semua Raharjo. ya. Febri. Bukan Febri Diansah, tapi Febri yang satunya. yang bikin Yei waktu itu gua harus bela nih, gua harus maju. Apa? Pertama karena waktu lihat dia di antarkan Pasti kita lihatnya jenazahnya, pertama ibunya- sosial media kan kita lihat kan. Saya lihat ibunya di TV itu nangis, bahasa Bataknya mangandungi. Waktu dia meratapi anaknya itu, Inang tuh nggak bisa tidur. Oh ya. Sampai 2 minggu. Ngebayang dong kalau anak desa tiba-tiba tuh desa anak Yehi diantar pulang dalam peti, kebayang, nggak boleh buka. Lalu ketika ibunya menangis itu saya tuh terkoyak-koyak di sini nih dan nggak bisa tidur. Sampai malam ngeliatin. Lalu akhirnya ditelepon lah, ada teman-teman aktivis, ada juga dari Punguan Huta Barat. Waktu itu kita ngumpul, ada Bursa Sarnubi, ada saya, ada Saur Huta Barat, lalu ada orang-orang dari Muhammadiyah, dari UI, dari Trisakti, dari ITB, semua ngumpul. Saya bilang, saya ini begini, ditelepon, ini Huta Barat, apa yang Inang mau lakukan? Saya bilang udah banyak lawyer-lawyer yang jago, itu kan hebat banget ya, The Simanjuntak and the Gang itu yang dalam bahasa Bataknya makuling mudar, artinya darahnya tuh bergetar, jadi semua ikut Boiling bergerak. blood gitu. Yes. Kok tahu sih? Tahu jam. Iya dong. Jadi karena satu orang Huta Barat yang terbunuh itu, jadi yang dibunuh kita semua tuh langsung tanpa ada bayaran, tanpa ada komando, Bergerak tanpa lah ada pokoknya. itu bergerak. Yes, bergerak. Jadi waktu itu aku bikin 30 hari menyalakan 3.000 lilin. Saya bilang ya sudah, kita acara damai saja, mendoakan. Lalu 40 hari 4.000 lilin. Lalu pas 100 hari. Nah, terus itu ternyata waktu pas 30 hari itu rame sekali. Ya kan dibilang, iya inilah sumbangsi saya ajak semua untuk akhirnya kita supaya ditemukan siapa yang melakukan kejahatan ini, supaya terbongkar dan supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Karena ini kan pelanggaran hukum yang sangat berat ketika seorang polisi membunuh seorang polisi di rumah polisi pakai seragam polisi. Jadi seluruh Indonesia dan seluruh dunia terhenyak. Nah, rame yang datang. Jadilah 30 hari itu ada dari Kompas, ada dari media, padahal Inang tidak mengundang sama sekali. Mungkin anak-anak aktivis yang lainnya. Jadi viral lah itu yang yang ada yang di belakang saya yang ngomong ngopi, makan, main biliar itu yang anggota DPRD dia. Jadi saya pikir sosial media itu sangat besar perannya, ya kan? Benar dong. Kalau enggak, ya dengarnya dari mana? Dari sosial media kan tadi sosmed, bilang, ya? dari sosmed. Iya, makanya. Nah, itu akhirnya kegelisahan saya terjawab. Saya dipanggil untuk bicara dari sisi kemanusiaan. 1, 2 dari sisi bahwa ini adalah satu peristiwa yang sangat melukai penegakan hukum. Karena yang melakukannya adalah aparatur penegak hukum. Jadi selama 7 tahun tuh saya tuh di Citarum sudah membenahi Citarum, tidak tampil di TV, ya menempuh jalan sunyi lah, namanya juga ngebenerin lingkungan, nanem, beresin sungai, memperkenalkan sebelum kasus ini nih. Iya. Jadi ada di situ tuh. Iya, jadi kan ya sebenarnya menjadi aktivis lingkungan itu sama saja seperti menjadi aktivis anti korupsi, tetapi tempatnya lain, maksudnya memberikan tenaga, memberikan pikiran, ya kan, tanpa mengharapkan balasan apapun, tetapi mau ngajarin orang supaya menyayangi sungai, supaya membersihkan sungai. 7 tahun di situ, terus terjadilah waktu meninggal dunia Joshua Huta Barat. Kebetulan saya juga Huta Barat. Iya. Sama-sama Sahertian kan? Iya, sama-sama satu Sama-sama satu marga, satu farm. Nah, kalau di Batak itu, marga itu bener-bener kayak satu darah, karena kita satu kakek.
Pela Yes, kalau di Ambon yes, pela gandongnya pela. Oh iya pela benar. Iya. Cuman memang kalau di Batak itu ada dalihan natolu namanya. Jadi 3 unsur di dalam adat Batak itu sangat berperan, dari bapak, dari ibu, terus dari saudara kita sekandung. Oke. Siapa saudara bapak kita, siapa saudara ibu kita, siapa yang memberikan the wife giver, siapa yang memberikan istri kepada marga ini gitu. Jadi itu disebutnya dalihan natolu. Oke. Gitu. Tapi so far menurutnya kasus Sambo ini bagaimana dari sudut pandangnya pribadi? Dari sudut Sudah pandang aktivis, sesuai seorang aktivis. dari sudut pandang seorang aktivis sudah sesuai on track atau gimana? Saya pikir ketika dijatuhi hukuman itu sebenarnya masih sudah on track untuk menjatuhi hukuman kepada kejahatan yang sangat luar biasa, ya kan? Tetapi di belakangnya kan masih banyak urusan sebenarnya. Karena ada Satgasus 303 yang masih belum terbuka. Ingat nggak waktu itu Kapolri janji di depan parlemen untuk membongkar dan menggali lalu akan melaporkan, itu belum di follow up. Lalu ada uang-uang yang di akun-akun para ajudan yang belum terbongkar. Jadi ada TPPU, tindak pidana pencucian uang yang masih belum diungkap gitu. Jadi itu adalah PR juga. PR juga karena masih berlanjut. Kan selama ini dibilang Joshua masa iya sih dibunuh gara-gara urusan ranjang, kan ternyata tidak terbukti dan menurut jaksanya enggak. Jadi ada alasan lain. Gitu. Aku mau nanya, kan aktivis itu kan apalagi ngerjain masalah yang kayak gitu kan itu termasuk berat kan. Pernah ada dapet threat gitu masih Sering ancaman banget. gitu. Apa Sering aja sih banget. ancaman Sering yang paling banget. kayak iya apaan sih lo gitu. Sering banget lah. Satu ketika gini, aktivis itu kan sekarang kebanyakan dikriminalisasi. Ya dong. Lawyer aja bisa dipanggil sama polisi, bisa diadukan atas undang-undang ITE itu yang pencemaran nama baik, padahal kita mau ngebelain orang sebenarnya. Nah ini jadi itu membuat Kamarudin Simanjuntak juga dipanggil, Inang juga dipanggil, tapi datang nih panggil polisi ya udah datang gitu. Mau apa kita ditanya. Kalau ancaman itu juga dari zaman ICW dulu, dari zaman tahun 99 Jadi udah sering. santai lah ya. Santai lah. Tapi ada yang pernah kayak pembunuhan gitu, kayak apa namanya murder threat gitu. Sebenarnya sih kalau ke saya sih nggak pernah sampai ke murder threat ya. Biasanya kalau mau dibunuh ya dibunuh aja dong, jadi kayak Munir tiba-tiba mati aja gitu kan. Nah, cuman pertanyaannya kan lebih kepada Inang takut nggak sih gitu? Iya. Enggak. Nah, berarti aktivis tuh harus nggak ada rasa takut ya. Kenapa Gue nggak nggak bisa deh, gue takut dikit-dikit tag Tanya kenapa? Rasa takut nggak ada rasa takut Nggak ada. kenapa? karena melawan kebenaran, karena Ya, berpihak pada kebenaran gitu. Banyak yang berpihak pada kebenaran tapi kan juga nggak semua punya nyali ya. Iya, Karena ketika Urusannya nyali. melawan kekuasaan, melawan kezoliman ya kan itu nggak gampang. Karena apa? Karena jadi banyak musuh dong. Kalau Inang sekarang kampanye anti korupsi, ya koruptor pada sebel dong sama saya Yeah. gitu. Tapi ya udah, itu kan konsekuensi gitu. Kalau ditanya takut mati apa enggak. Kenapa? Karena mati bukan urusan kita, mati urusan Tuhan. Iya dong. Lalu juga ada masalah soal kalau pergi kemana-mana nyaman nggak nyaman, dan nggak boleh ada rasa takut tuh dipelihara. Rasa takut tuh dipelihara karena kalau rasa takutnya itu semakin besar, maka masyarakat itu akan cari centeng, akan cari backing, Iya. akan cari siapa yang mau melindungin gue. Yang melindungin kita siapa? Ya diri sendirilah dan Tuhan. Jadi kalau saya pikir memang untuk jadi aktivis itu nomor satu adalah berpihak pada kebenaran, ya kan. Jadi terus abis itu you speak the truth and then you fear nothing. Ini juga message buat anak-anak muda yang mau jadi aktivis ya. Terus? Iya dong, karena kan sebenarnya mengerjakannya tuh ada panggilan, ya kan, ada panggilan jiwa dari dalam hati. Sama, kamu mau jadi aktivis anti korupsi, mau jadi aktivis membela anak, membela tumbuh-tumbuhan, membela hewan, atau juga membela lingkungan, itu semua adalah melihat
ketidakadilan. Jadi sebenarnya intinya adalah aktivis itu yang melawan ketidakadilan dalam semua sektor. Oh, I see. Iya dong. Mau jadi aktivis nggak? Enggak ya? Aku tuh sebenarnya jadi pingin gitu, tapi kayak yang licik gitu. Enggak licik. Maksudnya tidak terlalu terekspos Iya, gitu tapi ya. kayak mungkin Kayak yang di belakang terekspos. layar. Oh boleh. Nanti kita bekerja sama. Kamu bisa bikin meme, kamu bisa bikin apa Nah, yang kayak untuk gitu kebaikan. atau mamanya kayak butuh dana gitu sini gitu. Oke. Banyak cara untuk membantu ya. Tetapi akhirnya kita ini kan selalu berpikir bahwa kita ini perlu masyarakat yang kuat supaya maju sayang. Iya. Iya kalau ke Singapura, ke Jepang gitu nggak ada polisi tapi berani nggak buang sampah? Iya. Nggak berani kan? Iya makanya. Jadi ya itu salah satu pilihan ya supaya orang-orang juga banyak mau jadi aktivis tuh keren gitu. Jadi kayak jadi frontliner. Mau jadi aktivis nggak sih? Itu kayak Inang Irma Huta Barat gitu. Dan ketika saya masuk ke PSI saya tetap jadi aktivis. Gitu saya. Grace Natali emang keren ya. Iya kan, keren. Canda. Oke, terus masih ada harapan-harapan lagi nggak Ye ke depannya? Apa yang Ye lagi inginkan juga mungkin? Atau masih? Sebenarnya sih banyak sih, cuman kalau ditanya yang paling dalam dari lubuk hati yang terdalam, saya tuh ingin supaya semua orang mendapatkan air bersih. Air bersih? Emang masih kurang air bersih? Tuh kan, makanya nggak ngerti dia Iya. tuh kan, dia mesti ikut ke Citarum ya. Iya. Mesti lihat bagaimana kotornya Sungai Citarum, bagaimana rakyat-rakyat itu tidak mendapatkan akses kepada air bersih. Terus gimana? Apa yang dia lakukan di sana? Membersihkan air dengan vetiver. Ada tanaman namanya vetiver yang bisa ditanam, nanti bawa ya, kirim juga ke rumah, bisa menahan longsor, menahan banjir, dan bisa menjernihkan air. Gitu, jadi ngajarin penduduk, lalu ngajak tentara-tentara. Akhirnya tentara sekarang karena waktu itu Pangdamnya sahabat saya namanya Pak Doni Monardo, Pangdam Siliwangi. Sekarang udah pensiun waktu itu. Kemudian Pak Doni jadi ketua BNPB. Gitu. Nah, itulah yang mengajak semua tentara itu untuk menyelamatkan Danau Cisanti, hulu Sungai Citarum. Nanti ajak ya. Di Gunung Wayang Windu, bagus banget kayak Switzerland sekarang, bersih, dulu kotor, dibersihkan. Jadi saya ngajak dulu teman-teman, terus ketika beliau datang, dikerahkanlah prajurit sampai 2.500 orang ngebersihin itu danau, suruh tinggal di Cisanti sampai 4 bulan, sampai akhirnya Presiden Jokowi datang ke sana karena sudah bersih hulunya. Tapi sungainya yang 270 km masih belum, masih PR. Gitu. Jadi di Indonesia ini akses air bersih itu hanya 45%, yang 55% belum dapat. Oke. Kalau kan dia tinggal buka keran dapat air bersih. Nggak usah jauh-jauh deh, di Cilincing aja tuh tempat yang waktu itu juga Inang bantuin tahun 2000-an ya. Itu mereka harus beli satu jerigen, itu harganya Rp5.000 satu jerigen. Dan itu dipakai untuk 1 hari. Ya minum, ya wudhu, ya sikat gigi, ya nyanyi. Oke, jadi mandi, begitu. Semuanya. Jadi itu yang masih Ya. menjadi PR. Impian saya terbesar, ingin menyelamatkan mata air, ingin mengajak anak-anak muda nih seperti Elman untuk mulai ngelihat sekeliling lingkungan aja. Kalau ada yang nggak benar difoto, terus dipikirin gimana cara ngebenerinnya, dari kemudian lebih besar lagi, kemudian lebih besar lagi. Tuh buang sampah jangan sembarangan, Fan. Benar Gue mau benar baik gue. benar banget. Oke deh kalau gitu. Benar banget. Semoga impiannya tercapai ya, mendapat air bersih 100% di Indonesia. Amin. Thank you lah. Thank you so much sayang. Udah hadir, udah ngobrol, seneng banget. Thank you. Dan terima kasih juga untuk La Bodega yang udah menyediakan tempat buat kita ya, dan jangan lupa di subscribe ya. Di like, di like, di kompas, di komen, di komen dan di share. Betul, di share. Jangan lupa dihidupin notificationsnya biar selalu terupdate bersama Delman dan aku Debbie Sartian. Irma Huta Barat Dan Elma Sipasi. Eka juga punya podcast Horas Inang namanya. Nah, Horas boleh, Inang boleh. tuh, boleh Jangan lupa mampir-mampir. subscribe. Oke. Thank you, Horas. Bye. Horas. Debbie dan Elman bergol.
Hai kita Eke Debi, Eke Elman RT 5 dari Studio Peres. Elman Go, Debi dan Elman bergol. Nah, Ih, cocok banget sih, sis. Itu Cocok kan? makanannya. Eke Makassar, Shanghai Eke, Sopai Buntelan Say. Oh, oke. Yey, apa Kalau sih? Eke Indang Teriekes. Oh, iya dagangan teriyakes. Iya. Daging teriyaki. Iya, coba yuk. Yuk, endul nih kayaknya. Yes. Salamita Makassar, Shanghai semaranya. Yuk. Lekor. Rasa sopainya. Kita ketemu lagi di Drama Gaul. Aku Elman. Aku Devi. Yeay, beneran nih sekarang. Emberan, ketumbar laguna Say Kitaro. Kitaro mawar ngobras tentang detektif. Jadi kalau denger detektif gitu, kalau Eke sih, kalau denger detektif tuh kayak ini film-film luar negeri yang pakai detektifan gitu. Kalau di Sindang detektif, apalagi perselingkuhan, dia pernah denger? Pernah sih, Nek. Oh lo pernah? Pernah. Eke malah nggak pernah loh. Jadi waktu itu Adin lah ya, tembikar Eke gitu, say. Jadi dia itu pernah pakai itu karena kayaknya Pakai itu tuh pakai apa sih? detektif. Oh detektif, Tuh, oke. servis detektifnya itu karena dia mencurigation gitu, curiga nih lekongnya, laksanya, suam-suam kukunya tuh lagi selingkuh. Gitu. Lagi selingkuh. Padahal selingkuh itu kan sebenarnya selingan indah keluarga utuh ya. Tapi enggak, itu terlalu positif ya. Iya. Ini yang negatifnya. Oh oke. Gitu. Jadi Desa pakai jasa. Jadi Desa pakai detektif. jasa detektif. Nah terus udah kayak gitu, jadi bisa ya kontak Desa. Abis itu gitu? kayak, ya pokoknya kayak meeting kayak klien gitu aja. Emang ini Adi Nisai nih, Binatu Tamara Kitaro Sekarung, ini adalah seorang detektif perselingkuhan. Nama samarannya Jack, nama samaran tuh ya Jack gitu. Tapi Diana Nama panjangnya. tapi Desa, kode etika Desa tidak pernah mau hadir di podcast. Tapi sama kita mau. Sama Kitaro, dia kirim agent-agentnya, Angelnya Jadi ya. Jack's Angel yang dikirim. Oke. Cuma sebelum kita ketemu sama Angelnya, Iya. kita mau tanya dulu, kasih pertanyaan buat si Jack. Nanti biar dia jawab lewat video deh. Oke, Ini oke, kasih oke. pertanyaannya coba. Nih aku mau Jack. ya. Eke kasih pertanyaan ya, Jack. Nih aku kasih tahu, aku kasih pertanyaan ya, Jack. Detektif perselingkuhan berdiri tahun berapa sih kalau kita boleh tahu, Jack? Berarti yang dia dirikan, yang Jack dirikan Iya, ya. Jack. Detektif perselingkuhan berdiri tahun 1997 pasca reformasi. Waktu itu saya mendirikan sendirian atau solo, belum ada agent. Adanya agent atau anak buah saya itu 3-5 tahun setelahnya, karena saya jujur kewalahan banyaknya orang yang sewa itu. Lalu kalau agent itu rata-rata saya dulu saya mencari sendiri orang-orang yang punya talenta, tapi dia belum beruntung dalam pekerjaan. Biasanya saya didik secara langsung kalau untuk dulu itu cuma beberapa orang. Nah setelah tahun 2014 itu saya baru mendirikan website karena banyaknya permintaan klien yang ingin, Jack bikin website Jack. Oke, saya buatkan begitu. Karena jujur saya tidak pernah pasang iklan, jadi rata-rata klien yang kenal saya itu dari mulut ke mulut dan dari media Facebook lah, dulu paling tenar itu. Yang kedua nih, Jack. Apa alasan Jack membuka jasa detektif perselingkuhan, Jack? Ya, oke. Jackpot. Alasan saya mendirikan detektif perselingkuhan karena prihatin. Karena saya prihatin lihat orang-orang sekitar saya yang ketika dia diselingkuhi atau dia punya masalah
pribadi, seperti ingin tahu kejujuran pasangan, mereka harus bingung mau lapor kemana. Dari situlah akhirnya saya buat detektif perselingkuhan yang bekerja mencari bukti perselingkuhan, background cek seseorang, dan mencari kejujuran pasangan atau kejujuran bisnis. Dalam berbisnis biasa kan orang akan mencari tahu koleganya apakah benar atau tidak gitu, atau jujur atau tidak gitu. Itu salah satunya saya mendirikan detektif perselingkuhan. Oke, terus. Ini ada lagi Jack. Siapa aja sih klien yang sering sewa detektif perselingkuhan ini, Jack? Oke. Tuh. Ya mesra banget sih nanya Jacknya. Jack, coba kalau Jenny. Selama ini dari awal berdiri yang sewa banyak dari kalangan orang biasa, pedagang, ekspatriat, pejabat, artis, dan beberapa klien seperti mahasiswa banyak juga. Pasangan-pasangan premarital itu banyak sekali. Jack, terakhir Jack, apa yang membuat jasa detektif swasta seperti Jack tetap bertahan hingga hari ini? Nah, Apa banyak orangnya kali ya? kayaknya ya kalau gitu. Yang membuat saya tetap bertahan karena jujur dan tanggung jawab. Saya selalu tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu. Artinya, saya berani jamin semua kasus yang saya kerjakan selesai dengan akurat sesuai dengan permintaan klien. Yang kedua yang membuat bertahan karena banyaknya media yang tertarik dengan kinerja saya dan dengan realitas atau fakta sesungguhnya saya emang ada. Jack's Angels itu saya emang ada gitu. Dan terkenal di mana-mana sebenarnya bukan karena saya. Jadi banyak beberapa orang yang nge-share tentang saya, jadi di-share dari media satu ke media lain, dan hampir ratusan media online yang menulis tentang saya. Mungkin itu salah satunya gitu. Sementara saya sendiri jujur tidak pernah memasang iklan atau ads atau kayak semacam tidak pernah mengumumkan, tapi para klien mungkin mereka salah satu berterima kasih kepada saya, mereka share tentang saya bahwa ada loh detektif Jack's Angel yang khusus menyelidiki perselingkuhan itu. Tapi yang utama itu perlu diingat satu, jujur dan tanggung jawab. Bisnis apapun, jika kamu jujur dan tanggung jawab, pasti akan abadi atau awet. Terima kasih. Jangan lupa kunjungi website saya ya, detektifperselingkuhan.com. Saya Jack's Angels. Terima kasih. Baik. Oke, sekarang kita mau ketumbar someday Angelsnya Jack, agent-agentnya Jack. Oke, Ya, baik, yuk. Le.